Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Pilpres kali ini tuh ada yang lain ya. Kontestannya ada 3 ya. Tapi menurut saya ini ada 4. Yang satu Pak Jokowi ya. Jadi seakan-akan Pak Prabowo ini diwakili oleh Pak Jokowi. Nah, jadi rasanya sih sudah bukan rahasia lagi ya kalau yang bertarung ya. Kalau berkampanye di lapangan ya, ajang Pilpres kali ini adalah Pak Ganjar, Pak Anies, juga Pak Jokowi. Mereka bertiga lah. Jadi ini kan seakan-akan ya. Tapi kenyataan di lapangan yang sering turun ke lapangan itu kan Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo kan sering apa kata Pak Jokowi ya, seperti itu kan. Ya tapi gimana lagi karena memang di sana ada sang putra mahkotanya. Secara logika ya sebagai orang tua pasti seperti itu. Ya gimana lagi ya, yang bertarung di lapangan memang begitu. Yang belusukan ketemu rakyat, kita tahu kalau Pak Prabowo sudah terlalu tua, sudah sering ya sakit-sakitan lah, sudah nggak mampu lagi untuk kampanye satu ke lokasi yang lain, berdialog dengan rakyat setiap kali. Dan Pak Prabowo juga apa ya pengaruh umur kan, ini namanya manusia, pengudah 72 tahun, itulah umur 70 tahun ya, 70 tahun ke atas itu memang udah berat ya kita rasakan. Nah, seperti tim suksesnya sangat was-was, mereka takut kalau yang Prabowo itu banyak berinteraksi, banyak pidato yang dikhawatirkan blunder aja, karena sering wawancara, sering pidato, blundernya itu paling depan itu. Makanya karena Pak Prabowo memang kurang bisa diandalkan ya, terlalu sepuh dan fisiknya memang sudah nggak prima lagi, maka dalam hal ini yang turun ke rakyat, berusukan menyapa rakyat, menyaingi Ganjar ya, adalah Pak Jokowi ya, brand kita ini. Makanya kemarin sempat Debo analisa kalau Pak Jokowi itu sering membuntuti Pak Ganjar. Kemanapun Pak Ganjar pergi berkampanye, selang beberapa hari Pak Jokowi datangi. Wilayah mana saja pasti datangi. Itu seakan-akan untuk menghapus memori masyarakat setempat dengan kedatangan Pak Ganjar ya. Nah, sebelumnya kan di Papua, di NTT kan seperti itu ya. Nah, di lapangan kita melihat lah ya, head to head di antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi. Begitulah kacamata masyarakat, asumsi masyarakat seperti itu. Kenyataannya dan memang ya begitu gitu loh. Ya memang bukti nyatanya ada di lapangan dan video-video bersebaran di mana-mana ya. Yang disayangkan apa ya, yang dalam hal ini ya, sekarang ini Pak Jokowi kan apa ya, masih presiden gitu. Saya rasa terlalu berlebihan ya kalau seorang presiden itu secara vulgar kan, melampaui batas dari kewenangannya. Ya mungkin secara hukum nggak ada yang dilanggar, tapi etika itu kan harus dijaga. Karena seorang presiden sedang menjabat, masih aktif, seharusnya kan netral dan melindungi tiga-tiganya gitu. Ya tapi gimana lagi, karena anaknya ada yang ikut bertarung. Naluri orang tua pasti akan membantu anaknya, itu naluri ya. Kita contoh ya, minggu malam lalu rasanya Pak Jokowi juga berlebihan ya, berkomentar sampai dia minta format debat
untuk diubah. Padahal ini kan sementara Pak Jokowi mengkritik jalannya debat. Kebanyakan masyarakat malah memberikan acungan jempol dan melihat debat ketiga ini kemarin ini sebagai debat terbaik sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia. Ya. Apakah mungkin tangan Pak Jokowi itu memang sangat subjektif ya? Hal ini kan dikarenakan mungkin jagoannya kalah telak di ajang debat kemarin. Pak Prabowo kemarin kan telak ya, dalam debat tersebut. Tapi tentunya Pak Jokowi kan sebagai seorang presiden tidak bolehlah mengeluarkan pernyataan yang berdasarkan subjektivitas. Nah, pribadinya dan jabatannya kan melekat. Walaupun kita punya jagoan ya, tapi kan namanya seorang presiden ya yang objektif lah cara menilai gitu, jangan vulgar ya. Seperti itu. Dan kalau seperti itu kan berdasarkan kepentingan. Namanya presiden kan harus berdasarkan kepentingan publik. Mestinya begitu Pak Jokowi ya. Tapi semenjak kasus di Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan majelis kehormatan ya, yang menyangkut dengan pemecatan Pak Anwar Usman sebagai iparnya dan Gibran, hasilnya itu dipakai oleh Gibran. Mulai saat itulah gonjang-ganjing demokrasi Indonesia itu dimulai ya. Sehingga masyarakat seakan-akan dipertontonkan demokrasi di Indonesia ini terkoyak-koyak ya, tercapik-capik dengan adanya dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Walaupun akhirnya ada yang jadi korban, yaitu Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Tapi produknya itu kan sah secara hukum, sehingga Gibran itu memakai produk seperti ini. Nah, mau bagaimana lagi, karena itu dikeluarkan tidak bisa lagi dianulir atau dibatalkan. Maka dari itu beredar meme, jargon, banyaklah macam-macam yang intinya Gibran itu adalah produk gagal dalam arti hukum ya. Karena memang dipakainya kan semi-semi pemaksaan dengan hukum yang dipaksakan. Maka dari itu kita semua sudah bisa melihat ya bagaimana sepak terjangnya keluarga Jokowi sekarang ini. Saya salah satu pendukung beratnya Pak Jokowi ya. Saya mengawal Pak Jokowi itu udah 25 tahun 25 tahun dari wali kota Solo ya. Sampai sekarang, tapi endingnya seperti ini ya. Nggak apa-apa, Pak Jokowi memilih jalan yang terjal, jalan yang suram, jalan yang entah apa kayak apa begitu. Kita tetap satukan, Ganjar harus bisa menang. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.